Sadaqallahul azim. Kepada Muhammad Al-Fatih Zuhad yang telah membacakan kalam ilahi di hadapan kita bersama. Semoga yang membaca dan yang mendengar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Memasuki acara selanjutnya, sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sayuti Mustafa selaku Majelis Dikdasmen dan PCM Depok, yang terhormat Ibu Pengawas Pendidikan Agama Islam Kapanewon Depok, Ibu Dr. Anda Hani Rosada MAG, yang saya hormati Ayahanda, Ibunda, wali murid yang hari ini hadir, dan juga ustaz-ustazah yang nanti akan menguji anak-anak di kegiatan tasfik pada kesempatan hari ini, serta anak-anak semuanya yang Bu Lasmi cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini, pagi yang penuh keberkahan ini. Kita bersama-sama berkumpul di Aula Ahmad Dahlan SD Muhammadiyah Condong Catur dalam rangka kegiatan tasfik juz ke-30. Mudah-mudahan anak-anak nanti diberikan kelancaran semuanya, lancar lulus semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Pengawas Sayuti, perlu saya sampaikan bahwa program SD Muhammadiyah Condong Catur ini sangat luar biasa. Bagaimana sekolah kita yang kita cintai ini tetap berkomitmen sebagai sekolah para juara, sehingga segala kegiatan yang ada yang kita lakukan, baik kegiatan akademik, non akademik maupun keagamaan, terus kita pacu agar anak-anak ini bisa tumbuh dan berkembang dengan maksimal di sekolah kita yang kita cintai. Kita melihat Bapak Ibu semuanya bahwa di bidang akademik, alhamdulillah kita bisa mengusung untuk kesuksesan anak-anak di ASPD ini juga nilainya sangat bagus, sehingga anak bisa mendapatkan sekolah yang diinginkan. Karena anak-anak itu masih mengendaki sekolah negeri, maka 90% anak-anak masuk di sekolah, 10%-nya masuk di pondok dan sekolah Muhammadiyah. Kemudian kalau kita sama-sama menyaksikan di hari Senin, kita memberikan penghargaan terhadap lomba-lomba yang kita lakukan. Saya melihat data sampai Januari baru satu semester sudah 446 kejuaraan yang diraih oleh anak. Ini luar biasa. Demikian juga tidak kalah di bidang agama ini, di Muhammadiyah Condong Catur sangat memiliki konsentrasi yang tinggi, apalagi dengan kegiatan yang kita selenggarakan hari ini. Ada kegiatan tasfik juz ke-30
ini sudah dimulai dari tahun kemarin. Tentu kegiatannya belum maksimal karena kemarin kita masih meletakkan untuk hafalan itu pada guru agama, sementara guru agama ini jamnya sudah sangat tinggi. Maka alhamdulillah SD Muhammadiyah Jalur Catur sudah merekrut 3 guru hafalan yang sangat memiliki kualifikasi ya. Inilah akhirnya bisa mendampingi anak-anak di setiap saat bisa hafalan. Baik pagi anak datang, biasanya anak-anak ini hafalannya di radio streaming yang bisa didengar di seluruh area di sekolah ini. Bisa juga hafalannya istirahat sambil mereka bermain, didampingi oleh guru hafalan kami. Bisa saja mereka mengagendakan ada pulang sekolah, masih berkejar-kejaran, masih ingin hafalan. Bahkan sudah kita lakukan pendampingan melalui video call saat anak-anak sebelum belajar. Ini adalah dalam rangka kita tetap menjaga, memelihara agar hafalan anak-anak ini semakin meningkat. Maka hari ini bisa kita lihat hasilnya, peningkatan yang sangat luar biasa dibandingkan tahun sebelumnya yang kita belum berkonsentrasi dengan khidmat ya. Sekarang kita sudah konsentrasi, kemarin kita baru 18 ya, sekarang ini sudah di semester 1 sudah 52, tepuk tangan untuk anak. Dalam 1 tahun sekolah akan menyelenggarakan 2 kegiatan tasbih. Di semester 1 ini sudah kita selenggarakan, nanti di semester 2. Maka berkesempatan anak-anak untuk termotivasi. Kalau hari ini hafalannya masih juz ke 30, karena ini ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 Bunda, bahkan sampai kelas 6. Kelas 1 masih kelas 1, 2, kelas-kelas bawah masih punya kesempatan yang panjang. Sehingga nanti harapannya lulus dari SD Muhammadiyah Jalur Catur bisalah sampai mencapai minimal 6 juz minimal ini. Syukur-syukur nanti bisa. Ya saya yakin anak-anak bisa, karena ini ada juga yang kelas 1 itu sudah masuk juz ke 29. Ini luar biasa, karena semangatnya luar biasa. Nah oleh karena itu saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anak-anak semuanya. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang selalu tentu rajin membaca Al-Quran, pasti rajin dan mau menghafal. Mudah-mudahan kalian menjadi ya generasi yang benar-benar kita cinta terhadap Al-Quran. Ini adalah harapan kita semuanya. Tasbih pada kesempatan hari ini, saya yakin anak-anak nanti diberikan kemudahan, kelancaran, semuanya lulus. Nanti kapan akan diapresiasinya pada kegiatan nanti di akhir tahun, sehingga nanti kita bisa melihat dalam 1 tahun ini target tasbih kita seperti apa ya. Karena ini terus kita evaluasi, jadi di bawah Pak Kepala Sekolah Bagian SDM Pak Iko Apri Anggoro ini setiap minggu melakukan evaluasi target-target hafalan anak-anak itu sampai mana, itu dievaluasi terus. Jadi harapannya ini bisa sampai nanti dijaga hafalannya, nanti ditingkatkan. Anak-anak saya yakin bisa. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ayah bunda. Tentu ini tidak lepas dari dukungan ayah bunda di rumah. Kalau ayah bunda kadang-kadang dirusui, ada video call dari ibu kami, menyempatkan waktunya, kami sangat mengharapkan banyak terima kasih. Sekian yang bisa kita sampaikan. Selamat buat Ananda semuanya. Bismillah, kalian pasti bisa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebanyak-banyaknya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutan di hadapan kita bersama. Semoga segala sesuatu doa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambutan yang kedua, sambutan dari pengawas pendidikan agama Islam yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajah Hanikul Asyada MAG kepada Ibu tersebut. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Tugas PJM Depok, Bapak Saidi. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Muhammadiyah Jalur Gatur, Ibu Sulasmi, Bapak Ibu Guru dan Ustaz Alfid, yang hari ini luar biasa kita bisa bersama dipertemukan dengan orang-orang baik, dipertemukan dengan orang-orang pilihan, dipertemukan dengan anak-anak hebat. Yang saya melihat anak-anak yang ada di ruangan ini, dari sorot matanya luar biasa, tajam sekali kalian menatap. Apalagi kalau menatap ayat-ayat Al-Quran, jadi ya seolah-olah khat naskhi, tulisan ayat-ayat Al-Quran yang setiap hari menjadi penuh anak-anak semuanya. Itu menjadi sarapan pagi yang wajib harus dikonsumsi. Saat ini kita ada di era peningkatan kurikulum. Dari kurikulum yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dikdasmen sekarang namanya, seperti di Muhammadiyah di masa ini. Jadi kita melihat bahwa Bapak Menteri kita, Bapak Menteri memberikan peluang yang besar sekali untuk mengatakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang unggul berkarakter. Era kemarin, era digital, semuanya serba upload, semuanya serba dokumentasi di dunia maya. Sekarang akan kita buktikan bahwa era ini adalah era untuk pembuktian bahwa yang sudah kita upload di dunia maya, digitalisasinya, ini adalah nyata, faktual. SD Muhammadiyah Jalur Gatur sebagai sekolah para juara apapun masuk. Karena untuk menjadi staf ahli tidak harus profesor doktor. Untuk menjadi orang-orang pilihan yang saat ini diperlukan di negeri ini, apapun bidang yang digelutinya, asalkan sungguh-sungguh, insya Allah mendapatkan hasil yang terbaik. Mungkin kemarin sementara orang juga heran, oh ini jadi staf ahli, oh ini jadi staf ahli, oh ini jadi staf ahli, yang sebelumnya tidak ada background untuk pengalaman ada di situ, tapi tiba-tiba muncul. Nah, kemunculan itu disebabkan karena prestasi satu bidang yang sungguh-sungguh diperankan oleh sosok ibu. Sehingga kami berharap di program Tasmik di SD Muhammadiyah Jalur Gatur ini menginspirasi untuk lembaga-lembaga yang lain, SD-SD yang lain, utamanya sekolah Muhammadiyah, untuk bisa meniru dan mengembangkan. Jadi di tingkat Kabupaten Sleman sepertinya baru satu SD Muhammadiyah Jalur Gatur yang punya program Tasmik per semesternya. Kata dia di sini. Oke, kita pertama SD Muhammadiyah Jalur Gatur. Jadi luar biasa. Kami sangat bangga dan berterima kasih kepada SD Muhammadiyah Jalur Gatur maupun ayah bunda yang benar-benar sudah mendukung program sekolah. Karena sehebat apapun program sekolah, kalau tidak didukung oleh ayah bunda di rumah,
maka itu hanya harapan kosong. Jadi kita berharap anak-anak ini nanti akan memanggil kita di surga. Barangkali dari sekian amalan-amalan yang kita laksanakan, ada yang menghambat untuk kita nanti sampai ke surga. Tetapi anak ini nanti akan mencari orang tuanya di sana. Jadi saat dia sudah di surga karena mutiara-mutiara cintanya kepada Al-Quran, menyaksikan kok ayah bunda belum ada ya, kok ayah bunda belum ada, dia akan melaporkan pada malaikat, malaikat, ayah bunda itu di mana? Dulu dia yang telah membiayai aku, yang telah merawatku, yang telah menjagaku, yang telah menyekolahkanku di SD Muhammadiyah Janur Catur, sehingga aku bisa masuk ke surga ini. Di mana dia yang malaikat? Tolong carikan. Ternyata ayah bundanya masih di neraka. Apakah bisa ditarik? Bisa. Ya Allah, ini adalah merupakan investasi tingkat tinggi, modal tinggi yang nanti akan menjadikan kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi kita kedinginan ya? Ya nggak dingin, sehingga saya mau coba untuk kita konsentrasi ya Dek ya. Ya jadi nanti kalau Bu Hani katakan 1, angkat tangan kanan. Kalau 2, turunkan. Kalau 3, angkat tangan kiri ke atas. Kalau 4, turunkan. Kalau 5, taruh tangan di atas sedadar. Nah, sedadar gitu ya. Kita mulai 1. Betul ya, anak-anak konsentrasi ya, langsung 2, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 4, 3, 5. Sekarang saya masukkan ke Asmaul Husna. Jadi kalau saya bilang Ar-Rahman tangan ke atas, kalau Ar-Rahim tangan ke bawah. Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Jadi menghafalkan Al-Quran juga konsentrasi. Ar-Rahman, Ar-Rahman itu seperti 1. Ya, jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Malik. Aromahnya masih tetap. Iya, jadi kan masih satunya masih ya. Al-Qudus, As-Salam. Oke, kita mulai dari Ar-Rahim, Al-Malik, As-Salam. Ar-Rahman, Al-Qudus. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Anak pintar untuk bisa menerima rangsangan, untuk bisa menerima instruksi apapun dari pembimbing. Ini adalah modal yang sangat kuat untuk nanti kita kedepankan betul-betul anak ini menjadi anak-anak pilihan yang nanti menjadi pemimpin di masa depan. Baik itu pemimpin di umum, di bidang keilmuan, maupun menjadi pemimpin siap untuk menuju kehidupan akhirat yang lebih baik. Pasti anak-anak ini tiap hari bangun pagi, ya kan? Iya, kan ada 7 kebiasaan hebat yang saat ini dikeluarkan oleh Kementerian Dasar Pendidikan Menengah. Yang pertama, bangun pagi. Yang kedua, olahraga, doa pagi. Yang ketiga, olahraga. Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Yang kelima, belajar tekun. Yang keenam, bermasyarakat. Yang ketujuh, tidur tepat waktu. Yang pertama apa, Dek? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat,
Oke, jadi rajin ke masjid juga ya. Jadi salah satu cara kita bermasyarakat adalah ke masjid di mana kita tinggal. Jadi ayah bunda kami juga berpesan kepada ayah bunda juga untuk bisa mengajak putra putrinya sholat jamaah di masjid. Jadi kalau dalam sholat dulu sama asar kan sudah di sekolah, yang maghrib, isya, subuh kita biasakan untuk anak-anak kita juga berjamaah dengan masyarakat di sekitar kita. Minimal jamaah di rumah ini juga menjadi satu kebiasaan di rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah meridai program ini. Ini adalah usaha yang terbaik, didukung oleh semua pihak dan hasilnya memuaskan untuk bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pengawas Pendidikan Agama Islam yang telah menyampaikan sambutan di hadapan kita bersama. Selanjutnya, sambutan dari Majelis Tingkat SMP NPJ Depok yang akan disampaikan Dr. Agus Hadi Sayyidi Mustafa MPD. Mohon izin untuk sekaligus membuka acara tasbih Quran pada hari ini. Kepada Bapak tersebut kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Itu pengawas dan agama Islam yang terhormati, itu para sekolah, para guru, para sahabat dan sahabat, serta itu wali santri yang saya hormati dan anak sekalian yang terhormat. Tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini kita bisa bertemu untuk bersama-sama mengikuti kegiatan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran yang menjadi antara kesamaan yang bisa diterima oleh para pembaca Al-Quran di surga. Jadi Bapak Ibu dan anak sekalian yang saya hormati, upaya yang anak aku lakukan ini adalah usaha yang mulia. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yaumil qiyamah, bacaan Quran itu nanti akan datang besok pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, yang akan memberikan syafaat pertolongan pada para pembaca. Bersyukurlah anak-anak sekalian, pada dirimu sudah diberikan izin petunjuk dari Allah bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran. Kita tahu bahwa membaca Al-Quran berbeda dengan membaca bacaan yang lain. Satu huruf saja kita sudah diberitahu dari ayat Al-Quran itu Rasulullah mendapatkan pahala. Ngerti nak perubahan balasan kebaikan dari yang kita tadi telah dibacakan satu surah Al-Quran, berapa huruf yang dibaca, sehingga kita termotivasi, terdorong, berkeinginan untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih yang berkenan mendorong putra putrinya untuk membaca bahkan menghafal.
Sekarang sudah banyak kita ketahui, sudah kita baca di medsos, berapa banyak sekolah-sekolah bahkan perguruan tinggi yang memberikan kesempatan pada anak-anak yang punya prestasi dalam masyarakat, termasuk Universitas Gadjah Mada. Bagi calon mahasiswa yang memiliki hafalan Quran mendapatkan kesempatan masuk di perguruan tinggi, juga perguruan-perguruan di negara-negara lain, baik di Timur Tengah, negara-negara yang berbahasa Arab itu, negara-negara lain yang punya kemauan untuk memberikan fasilitas, memberikan kesempatan untuk para warga negara di tempat ini bisa mendapatkan pendidikan secara gratis. Sekarang kita sudah tahu pemerintah mempunyai kegiatan, mempunyai program memberikan makanan bergizi gratis. Saya ingin memberikan komentar pada Bapak Ibu sekalian dan anak-anak guru. Menurut ayat Al-Quran yang sudah kita ketahui, surah An-Nisa, jadi hendaknya orang khawatir dan takut meninggalkan generasi yang lemah. Jadi kita generasi senior termasuk Bapak Ibu Wali perlu mengkhawatirkan generasi yang akan datang. Dalam hal ini adalah anak cucu kita yang kalau tadi makanan gratis itu diharapkan memberikan kesempatan anak-anak besok pada tahun 2045 yang sudah masuk punya keadaan yang prima, keadaan yang siap, keadaan seperti pada waktu makanan. Walaupun memang makan dan minum itu ada aturan sudah diberikan oleh Allah. Silakan makan dan minum, tetapi jangan berlebihan. Dalam ayat yang saya sebutkan tadi, kalau mereka itu khawatir meninggalkan generasi yang lemah, pesan Al-Quran Faliat Takullah, hendaknya generasi itu dibekali ketakwaan. Sementara pemerintah secara fisik terlebih dahulu makan gratis. Tapi yang perlu kita renungkan dan kita siapkan adalah mendidik generasi itu yang bertakwa. Secara umum kita tahu bahwa bertakwa itu adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Tetapi secara rinci diantaranya di awal surah Al-Baqarah itu, orang takwa itu adalah yu'minuna bil ghaib, mengimani, meyakini yang tidak kelihatan oleh mata. Apa itu? Tapi nanti kalau tidak kelihatan oleh mata, kalau orang Jawa itu bilang ada namanya gemis. Tapi gemis itu orang Jawa punya gemis sama demi itu. Tidak kelihatan. Apalagi wewe gobel. Menurut ajaran Islam yang goib itu bukan seperti itu, tetapi Al-Khaliq. Al-Khaliq itu pencipta alam semesta, itu namanya Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana. Maksudnya aku kata Allah, firman-Nya adalah Allah, tidak ada Tuhan lain. Yang kedua, makhluk. Anak-anak pernah mendengar namanya malaikat? Berapa jumlahnya? Sudah diajarkan Mas Naro seperti ya, ada malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokir, Nakir,
Malik, ikhlas. 100 untuk anak-anakku sekalian sudah dididik oleh Guru PAD, hafal nama Malik. Itu maksudnya tidak kelihatan di ruangan kita ini, di mana kita membaca Al-Quran, malaikat itu nunggu kita. Mereka ngabsen, mereka memperhatikan siapa orang di ruangan itu, di majelis ilmu itu, yang memperhatikan ayat-ayat. Yang kedua adalah jin. Makhluk yang diciptakan oleh Allah tidak kelihatan namanya jin. Jin dari apa diciptanya? Jin itu dari api. Jin itu ada yang taat pada Allah, ada yang tidak. Yang tidak itulah namanya setan, iblis. Jadi kalau kita baca Quran itu sering diganggu. Jangankan baca Quran, sholat saja dia mengganggu kita sholatnya tidak baik, sholatnya tidak. Itulah anak sekalian beberapa hal yang ingin saya tekankan bahwa kita, Bapak Ibu, membekali generasi yang akan datang itu Al-Quran adalah Islamullah. Yang kedua, membekali mereka dengan kaulan sadidah. Pada guru kaulan sadidah berucap, kalau sekarang ini bermedsos, karena tidak mulutnya yang bicara tapi jarinya ngetik-ngetik di kafe yang baik. Jadi kita coba dan kita lakukan pembinaan anak-anak dengan jalan yang baik. Besar Anissa ayat 9. Sementara yang makan tadi besar bukan Allah wilayah 30. Semoga ini menjadi renungan kita semua, para tua maupun para bapak ibu, para saudara, terus menerus memberikan bimbingan pada generasi. Saya kira itu pengantar saya ini, dan atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Nekor, dan kita buka acara tasmini bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Ustadz Sayyidi Mustafa MPD dan telah memberikan sambutan yang dapat kita bersama. Semoga apapun yang disampaikan oleh Bapak tersebut dapat kita ambil hikmahnya. Amin Allahumma amin. Memasuki acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Sulani Isai. Kepada Bapak tersebut kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ibu Kepala Sekolah, pengawas, Bapak Pimpinan Majelis Jasma, Dewan Dewan Asatid, pendamping asli, mohon bantuan ahlinya. Semoga berada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat satu tahun yang lalu, 1,5 tahun karena sekarang kelas 2 SMP. Peserta tasbih sudah di depan saya. Saat itu peserta baru 18 dan sudah mengabarkan ke kita 2 orang sudah selesai 37 lengkap. Sekarang kelas 2 SMP. Maka saya yakin sekali nanti di sudut sana ada kekasih Allah, ada muda dari ustaz-ustaz juga ada. Maka mudah-mudahan amin kita berbarengan dengan kami. Kemudian nanti mudah-mudahan kita ketika Allah menjadi hamba-hambanya yang dicintai, yang diizinkan untuk menjaga Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya 'alimul ghaibi wasyahadah, ya Hamid ya Rahim, ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min, ya Muhayyin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. Lana asma'ul husna tusabbihuna kama fis alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biha min jami'il ahwali wal afat
وتقضي لنا بها ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات min ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah putra dan salihah hafizina lil Qur'ani wa sunnati rasulika yang kau izinkan ya Allah, fuqaha fi dinika mubarakatan hayatihim, yang diberkahi kehidupan mereka ya Allah, min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana wa sahhil umura jama'atina wa sahhil umura jami'il muslimina wafiqna warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Sudadi yang telah membacakan doa ini bersama. Acara selanjutnya adalah penutup. Nanti setelah saya tutup,